tanahnya sudah, aduh, nggak subur, nggak kayak dulu kalau nggak dipupuk nggak mau. Pasti mati Mbak kalau namanya nyedut air limbah batu bara ilegal nih. Nggak ada harapan bilang mau hidup. Kalau ini sawi apa ya? Nah ini untuk sawi manis. Ini baru umur 10 hari. Oh, bisa dipanen di umur berapa? Umur 29 hari sudah bisa dipanen, 20 sampai 27 sampai 29. Kalau nyiramnya tiap hari Pak? Kalau nyiramnya tergantung cuaca. Kalau cuaca hujan nggak nyiram. Kalau cuaca panas ini harus nyiram, apalagi kalau sudah baru nanam itu nyiram sampai 3 atau 4 kali sehari kalau baru nanam, kalau musim panas. Jadi kalau musim hujan nggak nyiram, ada sudah basah. Dendo ya. Masih gitu. Alhamdulillah ya kayak gini-gini lah Ibu. Aktivitasnya setiap hari. Karyawan. Total berarti ada berapa banyak Bu perempuan-perempuan yang ikut bertani? 4, 5, 6 sama Ibu. 7 bapak, 8 mbah tadi bantu-bantu gitu aja. Oh iya. Banyak ya Bu ya? Ya alhamdulillah ramai, jadi capeknya itu berkurang kalau banyak teman. Kita kan dulu rata-rata kalau panen itu sesuai dengan target ya, bahkan sampai melebihi dari target. Karena memang salah satu tempat kami ini dari dulunya dikenal memang dengan penghasil padi lah, artinya penghasil padi, perkebunan sayur, hortik itu contoh khususnya. Lek kene kok karo langsung pasang juga. Iya, piko-piko rene ae. Enggak, iki jurune piro? Kowe piko kependem nek sini iki. Ya. Monggo kowe. Apa ana Pak RT? Iya, yo nggawa mesin pasang yang ini kok ini. Wes ora kanggo. Angkat keliera. Ora kanggo. Lagi kegiatan gotong royong untuk galian pipa pengairan sawah. Persiapan kalau kemarau. Untuk persiapan kalau kemarau. Karena aliran sungai di sini sudah agak rawan. Rawannya gimana tuh Pak? Ya rawannya karena banyak hutannya gundul, galian-galian batu bara kemana-mana. Ya ini salah satu lubang bekas galian batu bara ilegal itu. Dan sekarang kita lihat dia mengalir alirannya, airnya di bekas lubang tambang, di lubang tambang itu terus. Kalau kita menuruti aliran ini, kita bisa lihat warnanya ya,
sepertinya dugaan kami ini mengandung asam gitu ya, dari warnanya ada yang kejingga, kemudian kuning dan oranye. Nah kalau kita terus ke sebelah sana, ini Mama menyatu ke Sungai Plai, hulu Sungai Plai di sebelah situ. Nah ini tadi kalau dari sisi yang sebelah sana, anak Sungai Plai itu yang di sebelah hadapan kita sebelah kiri, dia akan ngalir masuk ke dalam sini. Ini sungainya, anak sungai, yang kemudian ini terus sampai ke perairan warga di bawah, perairan masyarakat di Desa Sumbersari. Jadi kita ini masyarakatnya kebingungan masalah air kalau di waktu agak kemarau. Kemarau sedikit sudah kekurangan air kita di sini. Kalau sebelum ada tambang? Kalau sebelum ada tambang, waduh, makmur kita di sini. Ikan juga makmur. Kita mancing-mancing di paret-paret gini pasti dapat ikan. Sekarang air pada keruh, ya kan, lumpur. Jadi pengaruh dengan tambang ini apa ya? Terlalu banyak. Jadi kita di sawah air, terus di kolam-kolam juga air, ikannya pada, sawahnya apalagi, ya kan, sawahnya sudah, aduh, nggak subur, nggak kayak dulu kalau nggak dipupuk nggak mau subur kita di sini. Limbahnya lagi, nah itu di atas itu tuh yang tambang-tambang resmi, tambang-tambang koridoran, semua pada lari ke sini. Jadi keluhan masyarakat ini terlalu banyak, itu. Kalau air kena tambang limbah batubara tuh Mbak, dia bening ke biru-biruan dia, biru-biru. Setelah itu sudah katakan air limbah itu Mbak. Nah ini Mas Manu paretnya. Kalau sini jalur paret irigasi tembus ke tambang ilegal. Berarti justru yang airnya terlihat butek itu. Nah itu yang bagus, ya? Yang lebih bagus. Yang bening ini malah berbahaya buat pembudidaya. Kalau memang itu ditambang, tempat kami rendah dan yang mau ditambang itu di atas gunung, mayoritas air itu turunnya ke desa kami. Tanaman rusak, soalnya semua petani itu ngambilnya kan dari waduk itu. Minimal dia nyayurnya itu, nah. Jadi ya terganggunya dari air itu rusak. Ngaruh. Untuk mandi aja lengket apa gitu. Airnya itu lengket, kan diobat sama batu bara itu kan. Keruh habis hujan itu langsung dikasih obat, jadi ya terganggu. Kita tambah mata air ini kan dari utara, jadi mata air di sana sudah digali, ya kita mau tidak mau di sini, namanya mata air sudah mati, ya kita kekurangan air, mengharapkan air tada hujan aja. Makanya kalau kemarau harus mensiasati, ya. Jadi kalau kemarau kita mensiasati ya kekurangan air sebelum kita ada desel yang besar ini ya. Artinya berusaha dengan penyedotan air yang kecil itu, pakai alkon, ya semampunya petani lah, namanya kita petani. Alhamdulillah ini ada bantuan. Nah ini merupakan lokasi tambang ilegal yang ada di Desa Sumbersari. Nah, aktivitas tambang ilegal ini dimulai tahun 2022, tetapi sempat dihentikan oleh warga pada aksi tanggal 2 Agustus 2022 lalu.
Yang ilegal itu sempat yang resmi itu tidak bisa masuk selama 5 tahun, masuklah tambang ilegal itu tempat operasi. Maling! Perlu ditangkap! Ya sebentar, mulai dulu dari pihak tambang. Gak enak apa alatnya? Alatnya seberang apa itu? Alatnya jatuh deh. Sumber kan? Kita udah bantu. Yang penting kita dapat uangnya. Iya ya. Alat udah diganggu. Hari ini sudah kita sepakati bersama bahwasanya tidak ada aktivitas lagi tambang di desa kita. Dan kita bersama mengawasi bersama Bapak Kapolsek untuk sama-sama mengawasi agar tidak ada aktivitas lagi mulai hari ini dan seterusnya. Karena apa? Ini adalah merupakan bagian dari hidup kita. Desa kita adalah desa pertanian dan desa wisata. Kenapa ada oknum-oknum yang sengaja merusak desa kita? Ini yang harus kita pertahankan bersama. Saya mengerti apa yang dirasakan oleh masyarakat, bahwasanya dengan adanya tambang ini pasti akan berimplikasi pada lahan-lahan pertanian yang ada di kita. Maka dari itu, hari ini belum selesai. Kita harus berjuang lagi, berjuang dan berjuang untuk mempertahankan Sumbersari agar tetap menjadi desa pertanian dan desa wisata. Setuju? Setuju! Mungkin dalam waktu dekat ini kita akan Setelah itu sempat berhenti, tidak ada aktivitas, tetapi kemudian di 2023 itu dilanjutkan lagi gitu ya. Karena desa Sumbersari Ponorogan sepakat, kemudian Bukit Biru itu sudah ditetapkan Pak Bupati sebagai kawasan pedesaan, merupakan suatu desa untuk lumbung pangan nanti penyediaan daripada IKN yang sudah ada di Provinsi Kalimantan Timur ini. Ya, saya mohon dukungan daripada masyarakat dari 4 desa yang sudah ditetapkan menjadi kawasan pedesaan ini. Tahun 2023 itu setelah Lebaran, kayaknya Juli ya, itu kemudian ditangkap 15 orang dari kawasan ini gitu, dari tempat ini. Jadi mungkin hanya sekitar 3 atau 4 bulan ya aktivitas pertambangan di tempat ini dan hasilnya seperti ini gitu. Bayangkan kalau dia lama. Kalau mereka sudah hauling, mobil itu enggaknya 10-20, ratusan hilir mudik. Belum selisihan lagi dengan mobil-mobil pembawa kelapa sawit. Ya kan? Nah itu. Jadi kita di sana itu, warga di sana sebenarnya cukup resah. Jadi di Merangan jangan sampai ada tambang kolidoran yang lewat di kampung kita. Jalan kita sudah hancur, bilang saya gitu. Terus kita mengeluarkan hasil pertanian, repot. Nah itu, lebih repot lagi Mbak, ayam. Nah saya sebenarnya kan juga usaha ayam, kandang ayam. Jadi kalau ayam itu jalan itu rusak, ayam itu, mobil ayam itu nggak berani, artinya mau lewat, mau miring sana itu nggak berani, ayam bisa mati. Setiap saat kita mendengar kabar bahwa nanti malam akan ada ibaratnya mobil tambang lewat kan kayak gitu. Jadi di situ kita selalu jaga malam. Sempat warga itu kalau di sini mungkin sekitar berapa bulan ya, berapa bulan kita mengadakan ronda malam, dan itu kita yang memang kontra itu ya kita kerjasama dengan
untuk konsumsi apa tuh kita ya, untuk bapak-bapaknya yang jaga malam kita iuran, atau memang siapa yang mau nyumbangkannya kita antar makanan atau cemilan untuk mereka. Di video aja, video aja. Video aja. Ya video. Ya sepurane lho kene iki yo. Kaum petani, orang nani, orang mangan. Belum lama ini kan kejadian itu muncul lagi gitu loh. Iya, masuk lagi dan bahkan sempat lolos mungkin ya. Kemarin ada sempat lolos 1 atau 2 kali ya, karena mereka tidak menggunakan dump truck lagi gitu loh. Jadi untuk mengecoh kita, mereka menggunakan pick up. Jadi baru sekali ini sampai baru ini. Betul, baru sekali betul. Salah Pak, baru ini saya lihat. Saya lewat sini baru sekali. Saya tidak tahu jalan. Ada teman-teman lagi yang sering nguling di sini? Nah, kurang tahu juga teman yang lain itu, Pak. Di situ kita hentikan dan kita bawa ke polsek. Jadi kita sampaikan ke pihak polsek, pihak aparat. Untuk kelanjutannya kita serahkan ke polsek untuk diselesaikan. Senin paginya saya lihat sudah nggak ada. Pick up di polsek itu sudah tidak ada. Di situ saya tuh sudah mulai berpikir, kendaraan pick up sudah tidak ada, tapi sampai kita tunggu 2-3 hari, bahkan sampai 1 minggu 2 minggu kita nggak ada dihubungi sama sekali. Nah itu jadi pertanyaan kita, ada apa gitu loh. Dan pihak apart tuh berarti memang nggak ada niat untuk memproses kelanjutannya ya. Ya sudah pulang, lewat lagi awas kamu. Cara aktivitas tambang masuk itu hanya dengan 2 cara. 1, korupsi, yang kedua adalah intimidasi gitu. Semua itu hampir seluruh industri ekstraktif gitu ya, baik tambang, sawit dan lain sebagainya. Jadi kalau cara korupsi misalnya menyuap untuk perizinan atau di kasus-kasus korupsi sumber daya alam kan banyak ya. Begitu. Kemudian yang cara kedua nih, intimidasi. Intimidasi ada 2 juga, ada yang enak sama yang gak enak. Maksudnya ada yang halus, ada yang kasar gitu. Nah yang halus mungkin dengan cara diajak masuk bekerja, dipasangkan sumur kayak gitu. Tetapi ada juga cara kasar, misalnya ya tadi berhadapan langsung dengan preman, misalnya dibenturkan antar masyarakat, atau keterlibatan aparat ya, aparat keamanan negara ini gitu. Jadi saya ingat jam 12 malam Mbak, saya dijemput Mbak. Mereka ngatasnamakan ya dari kepolisian lah waktu itu. Saya malam dijemput Mbak. Itu jam 11 malam saya didatangi. Jam 1 malam saya didatangi. Preman. Sebagai ketua RT, kenapa saya sampai dukung warga untuk menolak adanya tambang ilegal? Sampai kira saya tidak bisakah mencopot sampai ke ketua RT? Saya bisa sebagai kepala desa melepas jabatan sebagai ketua RT. Karena apa, itu wewenang saya, katanya seperti itu. Saya nggak tahu apakah preman, apakah aparat, tapi sepertinya orang yang berkepentingan sih di situ. Sampai saya siang juga dicari yang namanya Denpom. Saya ditelepon, saya nggak tahu dapat dari mana. Denpom itu dapat. Coba dari PM kalau apa itu ya? Polisi militer. Saya malam saya berangkat, saya dijemput, saya dibawa lah waktu itu kemana lah, ke Samarinda waktu itu dengan mobil. Ya bahasanya diculik lah mungkin Mbak. Ya saya mungkin nggak ngerti. Kalau memang beliau mau melepas jabatan saya sebagai ketua, monggo silahkan. Nggak ada pengaruhnya ke saya.
saya tetap akan menolak walaupun beliau juga harus saya dilepas tidak menjabat lagi, saya tetap akan menolak. Waktu itu kan nelpon saya, alasan saya punya kegiatan, ya kan, saya kan nggak ada masalah, bahasa saya seperti itu. Sampai mau dicari rumah saya yang di sana, yang satu lagi. Jadi yang di Merangan nggak saya tinggalin selama saya ngungsi di rumah saya satunya. Cuma rumah yang satunya saya rahasiakan. Mereka tetap nyari. Saya ditanya, saya bilang, Bapak kok bisa ikut campur tangan? Saya bilang, saya cuma jawab, saya bukannya campur tangan, saya bilang, tetapi saya bilang, ini tugas saya sebagai kepala dusun. Saya hanya melaksanakan tugas saya dan saya tidak pernah memprovokasi. Kami desa tidak pernah memprovokasi kegiatan apapun. Karena posisinya kami, apa dari maunya warga, yaitu yang kami laksanakan. Itu aja. Nah, enggak, kita tetap optimis. Artinya optimisnya itu gini, ya, artinya kita tetap berhasil, ya kan, komitmennya tambang kelidoran nggak boleh lewat di kampung kami, itu aja. Jadi optimisnya kita tetap berhasil. Berhasilnya apa ya, kita menghalangi mobil mereka lewat sini, itu optimisnya. Itu nanti ngasih uangnya per berapa ambil Pak? Ya 3 kali ngambil baru dikasih, kadang-kadang 4 kali 5 kali baru diambil. Jadi tapi itu nggak merugikan Bapak? Enggak, karena kita juga malah merasa senang uang itu ngumpul gitu. Oh, sekali dapat langsung banyak ngumpul kan gitu. Kalau kita langsung diambil kayak pasar malam itu langsung kontan dia. Nah, sebenarnya harapan besarnya adalah memastikan adanya perlindungan untuk para pejuang lingkungan hidup sih di kawasan-kawasan lingkar tambang yang berjuang untuk ruang hidup mereka yang lebih baik atau memperjuangkan ruang hidup mereka yang masih ada sampai sekarang gitu.